Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Siapapun Anda yang telah melihat video ini, untuk sejenak mari kita diam. Diam dari berbagai macam persangkaan apapun yang ada di dalam benak kita. Marilah kita sama-sama untuk memasuki kedalaman batin kita masing-masing. Sebelumnya, di sini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bermaksud atau tidak mengatakan bahwa doa itu adalah bentuk daripada pengaturan kita atas kehendak Allah, atau doa adalah seirama dengan ketidakikhlasan kita dalam menerima apa saja bentuk pemberian Allah. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita bisa mendikte Tuhan, karena sesungguhnya Allah Maha berkehendak semaunya sendiri. Karena memang kebijaksanaannya melebihi segala sudut pandang diri manusia. Jadi yang saya maksudkan dengan kalimat kita yang mengatur Tuhan sesungguhnya adalah sebuah kemustahilan yang menyebabkan seluruh doa kita tidak terkabulkan. Seluruh angan-angan kita menjadi kosong, tidak berarti. Padahal sesungguhnya jika sesuatu yang terbesit di dalam benak kita itu adalah bentuk pengaturan dari Allah sendiri, maka hal itu akan mewujud menjadi kun fayakun. Kita tentu saja pernah memimpikan banyak hal. Misalnya di dalam benak kita banyak sekali terurai gambaran-gambaran. Kemudian kita menggerakkan lisan kita atau hati kita untuk berdoa. Lalu doa itu ada yang kemudian terwujud. Tetapi kita tidak pernah memperhatikannya ketika doa itu terwujud. Jadi yang berlaku di sini sesungguhnya bahwa yang menggerakkan kita untuk berdoa itu adalah Allah sendiri. Atau pernahkah kita menengok bahwa yang berdoa ketika doa itu tidak terwujud, dan itu adalah hasil daripada refleksi ego kita sendiri. Jadi ketika ego kita yang berkata-kata atau yang membentuk suatu bayangan di dalam pikiran kita, itulah yang dikatakan mendikte Tuhan atau mengatur Tuhan. Dan sudah barang tentu hal itu akan membuat doa kita tidak terkabul. Padahal sudah sangat jelas sekali bahwa Allah telah berfirman, berdoalah pasti akan aku kabulkan. Dan ditegaskan lagi di dalam firman-Nya, dan janji Allah itu adalah pasti. Saudaraku, sang sejati, seringkali kalau doa kita tidak juga terkabulkan, kita akan mempertanyakan janji Allah. Wajar manusia, karena memang sungguh manusia itu sangatlah bodoh. Dalam kondisi yang demikian pun kita masih saja berani mempertanyakan janji Tuhan, bukannya malah introspeksi diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita sudah terlanjur mencoba untuk mengatur Tuhan?
Ketika kita telah sadar bahwa kita telah mengatur Tuhan, semestinya kita juga harus sadar siapa yang sedang berperan atas diri kita kala itu. Ego, nafsu, sifat syaitoniyah atau iblisiyah manusia. Lain halnya kalau yang berperan di dalam diri kita adalah kuasa Allah. Lisan kita, hati kita, benak kita, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah hak Allah. Yang menggerakkan kita untuk berdoa adalah Allah sendiri. Maka sudah barang tentu gerak selanjutnya yang untuk merealisasikan doa itu pun adalah merupakan af'al Allah semata. Saya perjelas, misalnya seperti ini. Ketika kita sudah berputus asa terhadap dunia, lalu kita bertekad untuk meninggalkannya, beranjak kembali kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya secara total kepadanya. Ketika begitu kuatnya kita bermesraan dengan Allah, tiba-tiba saja muncul di dalam benak kita yang sangat kuat sekali dan juga sangat meyakinkan hati kita bahwa kita masih harus menata dunia, sehingga akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitupun selanjutnya, kita terasa bergerak begitu ringan atas segala peraturan yang merubah sesama ke arah yang lebih positif. Dan lisan kita ketika berdoa pun semuanya secara tiba-tiba, spontan saja. Dan semua doa kita terrealisasi. Disitulah letak pengaturan Allah. Jadi selanjutnya, bagaimana agar kita semua dapat mencapai posisi seperti itu? Posisi yang segala sesuatunya digerakkan oleh Allah. Posisi di mana diri kita menjadi wadah daripada tajali iri rahasianya Allah, bukan tajalinya nafsu, was-was, syaitan dan iblis. Yang pertama dan pasti adalah kita mesti sering-sering berada dalam kondisi hening, sunyi, diam, kosongnya kosong. Hening dari persangkaan apapun, sunyi dari pemikiran apapun, diam dari berbagai gagasan, dan kosong atas segala keinginan. Ini dapat kita latih melalui zikir nafas, tahap demi tahap. Selanjutnya, terserah Allah hendak mentajalikan diri rahasianya, apalnya seperti apa adanya kepada diri kita. Kita tidak perlu takut untuk berjalan ke hadiratnya. Penguasaan ilmu dan amalan bukanlah tolak ukur utamanya untuk mencapai makom fana fillah. Tolak ukur utamanya adalah kebulatan tekad untuk melebur di dalam kekuasaan Allah dengan membersihkan seluruh bentuk ego diri kita. Mudah-mudahan hal ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, bagi mereka yang merindukan Allah. Sekianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.